Ya, Shalom, selamat malam sekali lagi saya ucapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur kita boleh berjumpa bersama-sama. Kita belajar sebuah tema yang penting buat kita. Buat saya pun saya rasa ini penting walaupun tampaknya sederhana. Tetapi ini akan menjadi sebuah ingatan bagi kita untuk kita menjadi pengikut Kristus. Judul firman Tuhan adalah dikenal sebagai pengikut Kristus. Mari kita buka Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Kita buka Kisah Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Saya rindu kita membaca seorang dua ayat ya. Kisah Rasul 11. Ya. Kita buka ya, Kisah Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Ya. Kalau boleh mungkin Pak Joni baca dua ayat pertama, ayat 19 dan 20. Ya, mohon dengan kasih. Ya. Boleh buka mic-nya. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Nanti setelah itu boleh Pak Jakob, Pak Charles, dan seterusnya ya. Kita boleh saling membacakan ayat demi ayat. Ya, boleh buka mic-nya dulu, Ya, Pak El. baik. Ya, oke. Ya. Kisah Rasul 19 ini Kisah Para Rasul 11 11 ayat 11. 19. Ya. Oh, 19 sampai 30 ya. 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 Dulu. Ya. Ya. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, berikutnya. Ya. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Ya, berikutnya silakan. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya, Pak Charles atau Pak Kris silakan, atau Pak Chinhao? Ya, silakan. Oke, Pak Chinhao. Ya. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, Pak Charles silakan. Boleh buka mic-nya dulu, ya. Sorry, di mana? 28 sekarang ya. Dapat kitabnya. Maaf. Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Oke. Rasul 11. Siap. 27. Oh, 27, Ayat sorry. 27. 27, sorry. Harusnya 27. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Dan 28, dua ayat.
Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Pak Kristus, dan 30 silakan terakhir. Kalau nggak monitor, Ibu Sylvia ya, tolong ya, Ibu Sylvia. Ya. Iya. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Ya, terima kasih. Ya, kita belajar hari ini sebuah tema dikenal sebagai pengikut Kristus. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah membacakan ayat firman Tuhan. Saya akan menampilkan satu foto. Ini slide saya terlihat dengan jelas, Pak Charles? Oke, terima kasih ya. Saya menampilkan sebuah foto anak kecil dengan diapit oleh ayahnya. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat foto ini, mungkin saya nggak tahu ya. Nah, tapi anak ini bernama Pau Pau, ya. Kecilnya suka main-main berguling-guling begitu ya. Dia waktu kelas 1 SD tidak naik kelas. Pekerjaannya sesudah besar dia menjadi seorang pekerja konstruksi, ya, itu tukang bangunan begitu ya bahasa Indonesianya ya. Tukang bangunan, tapi di Australia setelah gagal menjadi stuntman di Hong Kong. Kemudian mencoba menjadi aktor ya, menjadi artis. Tetapi setelah cukup sukses dia kemudian ya menjadi anggota geng begitu ya. Lalu dia akhirnya setelah beberapa tahun kemudian, baru setelah 34 tahun, ya usia 34 tahun, dia membintangi sebuah film pertamanya Rumble in the Bronx yang menjadi hit di Hollywood pada usia 42 tahun. Bayangkan Bapak Ibu ya. Jadi artis usia 42 baru orang kenal. Sudah cukup tua 42, saya umur 39 tahun ini. Nah, ini filmnya Rumble in the Bronx. Ya. Namanya adalah Jackie Chan atau kata orang Indonesia itu Cenlung. Ya, begitu ya. Nah, jadi dia menjadi sukses. Ini film-film yang dia mainkan begitu banyaknya, Drunken Master, Armor of God. Yang paling terkenal salah satunya adalah Police Story. Itu ada Police Story, ada Police Story 2, ada New Police Story. Itu terkenal sekali itu film itu ya. Shanghai Kid, ya, Rush Hour. Banyak film-film dia. Spy Next Door, banyak begitu ya. Nah, dia bisa 7 bahasa. Canton, Mandarin, Inggris, Jerman, Korea, Jepang, Thailand. 7. Dan dia membuat dalam 50 tahun menjadi artis, dia membuat 100 film. Ya. Chen Long. Dia seorang artis yang terkenal. Sebagai penyanyi dia menghasilkan 20 album. Ya. Di Cungko itu pernah ada tren artis juga penyanyi. Ya, Andy Lau, Liu Tehua gitu ya. Bikin film nyanyi. Aaron Kwok bikin film nyanyi. Banyak ya yang seperti itu di Cungko itu banyak begitu ya. Nah, teman-teman kalau tanya Jackie Chan, ya, saya ingat 2 hal. Nggak tahu teman-teman sama nggak? Teman-teman coba sekarang sebutkan kalau ingat Jackie Chan tuh apa yang di dalam pikiran kita tuh apa? Kalau Jackie Chan main film, filmnya apa? Dan dia seperti apa? Ayo, dikenalnya gimana? Tanpa stuntman. Nah, ya, itu pertama benar, stuntman, ya. Jadi dia itu adalah most stunned by a living actor, ya. Dia adalah tidak pernah pakai stuntman, mau lompat, mau apa, dan ceritanya dia itu pernah patah tulang dari kepala sampai kaki, pernah patah tulang. Ya jari, ya tangan, ya kaki, ya semua dia pernah patah tulang. Kedua, kalau nonton film ada Jackie Chan, kira-kira penilaian kita apa teman-teman? Filmnya seperti apa? Ada yang mau sharing? Ya, Pak Joni silakan. Udah buka mic. Pak Cenau ya? Ya. Lucu, komedi. Komedi ya.
Yang lain? Ada lagi? Pemain Lucu, ya. silat. Pemain silat. Ya. Saya sih menyimpulkannya satu. Bagus pasti filmnya. Benar nggak teman-teman? Bapak Iya. Ibu. Kalau bilang film apa yang main Jackie Chan, oh pasti bagus. Begitu kan, kita pasti bilang pasti bagus. Ya, kadang humornya juga ada. Dia suka humor, ya. Kungfu, iya. Suka main Kungfu, kungfu. ya. Kungfu, main kungfu, ya. Dia suka Iya. kungfunya, ya betul. Ya, jadi Jackie Chan dikenal sebagai pemain tanpa stuntman. Dikenal filmnya ada kungfunya. Dikenal ada humornya. Dikenal pasti bagus, ya. Maksudnya orang nggak sanksi. Kalau yang main Jackie Chan rata-rata bagus filmnya. Orang mau nonton, gitu ya. Oke. Ini saya kemarin lihat-lihat ada film Bleeding Steel juga, ini bagus juga. Saya ketika ingat-ingat lagi Jackie Chan, oh iya pernah main film ini ya. Oke. Nah, teman-teman sekarang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita lihat orang Kristen, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Ya. Bukan dulu, saya baru-baru ngobrol sama pimpinan saya, Pak Hendra. Pak Hendra, pimpinan saya ini bikin buku 30. Saya bikin buku baru 13. Dia sudah 30. Dan buku dia tuh laku-laku sekali. Dari buku dia dapat penghasilan bermiliar-miliar. Nah, tapi dia bilang begini, itu saya penerbit Kristen itu ya. Penerbit Kristen itu 3 kali saya bikin buku di penerbit Kristen, 3-3-nya ditipu, 3-3-nya nggak kasih royalti, 3-3-nya bohongin saya. Aduh, saya bilang, penerbit Kristen, tapi menipu. Yang satu bikin buku Bapak nggak laku 10, saya aja jual 400, kata dia. Saya pribadi jual buku judul itu di penerbit Kristen, saya pribadi jual 400. Lalu kalau saya khotbah, buku itu dijual, paling nggak laku 500. Sekali khotbah saya berkali-kali di berbagai kota, dan itu. Satu lagi bilang, maaf, buku Bapak nggak laku. Sama, yang itu juga sama. Itu. Nah, jadi, orang Kristen itu seperti apa? Harusnya dikenal sebagai apa? Nah, begitu ya. Ini adalah pertanyaan buat kita. Yang pertama adalah, seharusnya orang Kristen dikenal dengan jati diri yang baru. Kisah Rasul 11 ayat 19 melanjutkan kisah pasal 8, ketika murid di Yerusalem tersebar karena penganiayaan. Dan para murid pergi ke daerah di sekitar Yudea serta Samaria. Orang percaya pergi ke Venesia, utara Yudea, meliputi Tirus dan Sidon dikenal sekarang Libanon. Mereka ke Siprus, pulau di Laut Mediterania. Mereka ke Antioquia, kota bagian utara Asyur. Kota Antioquia adalah kota Turki modern. Didirikan pertama kali oleh Seleucus Nikator, penguasa pertama dinasti Seleucid, yang didirikan oleh Alexander Agung. Ya, ketika bangsa Romawi menaklukkan Antioquia, membuat kota ini menjadi pusat administrasi provinsi Syria, terbesar nomor 3 setelah Roma dan Alexandria di dunia Yunani Romawi. Ya, kota ini adalah pusat perdagangan dan politik, tetapi dikenal juga dengan orang-orang yang amoral. Ada pelacuran sebagai ritual keagamaan, dan mereka menyembah berhala. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita melihat bahwa orang Kristen harusnya dikenal berubah. Dulunya jahat, sekarang baik. Dulu kurang sabar, sekarang lebih sabar. Dulu sering berkata-kata tidak baik, sekarang berkata-kata baik. Dulu suka menipu, sekarang lebih jujur. Itulah orang Kristen, haruslah pribadi yang baru. Ya. Nah, jadi di sini ketika orang Kristen tersebar, mereka dibedakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang Kristen orang yang baik, orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Nah, seharusnya kita melihat ada jati diri yang lama itu dihilangkan. Jati diri yang lama itu dihilangkan. Ya. Nah, ini cerita tadi yang saya kasih lihat peta-petanya Yunani, Asia Kecil, Antioquia, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi orang-orang pada zaman dahulu itu, di tempat mereka di Antioquia, ada ini gambarnya di bawah ini ada pelacuran bakti. Ya, ini ceritanya seperti itu. Tetapi orang Kristen di situ yang datang ke situ, terlihat berbeda. Jati diri mereka yang lama tidak ada lagi. Berbeda dengan orang Antioquia yang pada waktu itu
menyembah berhala, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita harusnya meninggalkan perbuatan kita yang lama waktu kita mengikut Tuhan. Sedikit demi sedikit, hidup kita dikikis, dosa-dosanya dikikis, perbuatan baik itu timbul karena kita digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, itulah kita orang-orang percaya. Alkitab mengatakan dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi kita semua, ya memang kita orang berdosa, tetapi kita harus membuang jati diri yang lama. Itulah orang Kristen. Ya. Yang kedua adalah kita adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5:17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu, kita perlu menjadi ciptaan yang baru, kita perlu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya. Di dalam menjadi orang percaya, kita menjadi orang yang berbeda dengan orang dunia. Kita menjadi terkenal karena kita ini punya Kristus dalam diri kita. Orang dalam Kristus itu tindakannya berbeda, cara ngomongnya berbeda, cara pemikirannya berbeda, kelakuannya berbeda. Sangat berbeda dengan orang dunia. Mereka dikenal dengan sebagai ciptaan yang baru. Dengan orang yang berbeda dengan orang dunia ini. Nah, inilah yang kita pelajari pada saat ini. Ya. Nah, pengikut Kristus itu terkenal juga suka mengabarkan Injil. Ya, ini gambar ilustrasi, yaitu ada orang yang mancing. Ya, ini maksudnya adalah kita memancing atau mengabarkan Injil menjala manusia. Nah, seharusnya orang Kristen itu harus membawa jiwa. Ya. Nah, saya pernah mendengar cerita dari seorang pendeta bernama Pendeta Michael Densmore. Dia sudah 28 tahun di Indonesia. Sejak 1990 beliau jadi misionaris dan dia mengasihi orang-orang Indonesia. Mau mengabarkan Injil kepada orang Indonesia padahal dia orang Amerika. Dan dia lihat ya, waktu dia khotbah, dia kasih dua foto ini ya, di sebelah kiri, di sebelah kanan. Dia bilang, di foto sebelah kiri ini yang mancing banyak, ikannya sedikit 300 ekor. Ya. Di sebelah kiri ini yang mancing 300 orang. Ya, boleh dihitung silakan. Orangnya ada 300. Ikannya ada berapa? Oh, ikannya ada 300 ekor. Ya. Nah, yang kanan orangnya cuma 2 orang, tapi ikannya di laut 3.000 ekor. Ya. Inilah kondisi di Indonesia kata dia. Ya. Gereja itu jemaatnya sekian, hamba Tuhannya banyak. Sedangkan orang yang belum percaya di negara bagian lain atau di daerah yang lain, itu banyak orang yang belum percaya. Tapi yang injili 1-2 orang saja. Suku terabaikan itu, Bapak Ibu, kalau kita belajar peta profil suku terabaikan, di Indonesia ada 127 suku terabaikan. Saya doakan tiap hari. Saya tiap hari dikirimkan doa misi. Suku ini populasi 10.000, orang percaya 10. Suku ini populasi 150.000, orang percaya 100. Orangnya ada ribuan, puluhan ribu, tapi orang cuma 100. Nggak sampai 1%. Tapi injiling sedikit sekali. Misionaris ke situ sedikit sekali. Nah, inilah kondisi Indonesia. Kita seringkali melihat bahwa banyak orang belum percaya, tapi kita nggak pernah menginjili. Maka dalam cerita kita di sini itu cerita tentang ya Alkitab, Barnabas dengan Saulus, mereka menginjili ke Antioquia. Orang percaya itu suka menginjili. Orang percaya mau membawa jiwa orang-orang yang belum percaya untuk mengenal Tuhan Yesus. Ya, itulah kondisi kekristenan saat ini. Ya. Nah, kenapa kita tidak mau bermisi? Kenapa kita tidak mau mengabarkan Injil? Ya, mungkin kita belum pengikut Tuhan yang sejati. Pengikut Tuhan
itu mau mengabarkan Injil. Ya, misi itu seringkali gereja lupa sama misi. Gereja sibuk sama acara, gereja sibuk sama persekutuan, kita jarang bermisi. Bapak Ibu, kami di sini Yayasan Misi, kami di sini seminggu sekali minimal kami mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Kami membiasakan diri untuk mencari orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dan kami injili satu demi satu. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang dilakukan oleh orang-orang yang terpencar itu di dalam cerita Alkitab kita. Mereka berpecah dari Yerusalem ke Fenisia, Siprus, Antioquia, tadi kita baca. Mereka waktu pergi mengungsi, mereka mengabarkan Injil. Ya, mereka mencari orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dalam ayat itu dikatakan, tangan Tuhan menyertai mereka. Sejumlah besar orang percaya. Inilah yang dilakukan oleh orang Kristen atau pengikut Kristus. Dan di sana dikatakan dalam Alkitab tadi kita baca, untuk pertama kali orang disebut Kristen. Ya, itu yang kita baca tadi begitu ya. Orang disebut Kristen. Inilah yang kita perlu pelajari, yaitu pemuritan dan penginjilan bergandengan tangan. Ya, saya pernah cerita dalam beberapa kali belajar Alkitab ataupun khotbah. Sekarang orang selalu berpikir pemuritan itu penting, ya. Sudah pemuritan baru lagi sekarang, Gospel Center, ya. Ayo ikutin itu di Surabaya ada gereja, saya nggak sebut nama, nanti nggak enak lagi, ya. Karena juga jangan kita menyinggung perasaan orang lain. Sekarang harus Gospel Center. Ya Bapak Ibu, kuncinya sama. Pada ujung-ujungnya mau bicara gospel, ya memang kita bicara gospel, bicara Injil kok. Pertanyaannya, apakah kita mau memuridkan sekaligus kita menginjili? Dua inilah tiang gereja. Gereja perlu pemuritan, benar. Tapi gereja pun perlu penginjilan. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan orang Kristen. Orang Kristen bertumbuh jadi murid, benar. Tapi orang Kristen sejati harus menginjili. Banyak orang cerita, ya pemuritan, Yesus itu melakukan pemuritan. Bapak Ibu jangan salah. Yesus memuridkan, tapi Yesus pun mengabarkan Injil, Bapak Ibu. Dua-dua hal ini perlu menjadi ciri orang Kristen. Orang Kristen dikenal sebagai murid Kristus, hidupnya berubah, tapi orang Kristen pun dikenal karena dia suka menginjili. Semua orang Kristen dalam Alkitab menginjili. Murid-murid Yesus ada 3 yang terdekat, ada 12 lingkaran dalam, ada juga 70 murid, dan ada orang banyak. Ya, jadi semua murid diutus berdua-berdua untuk mengabarkan Injil. Nah, kalau kita melihat di dalam pembelajaran kita, ya, di sini itu kita melihat bahwa ada 2 bagian. Sebentar ya. Saya ini. Jadi sebentar ya. Sebentar ya, saya stop share dulu. Saya coba ini. Jadi kita melihat di dalam bagian ini itu ada perbedaan antara gereja Yerusalem dan gereja Antioquia, ya. Saya kembali, sorry. Saya kembali kepada Zoom, saya ya. Jadi sorry. Maaf, saya terpencet. Jadi ada perbedaan antara gereja di Yerusalem dan gereja Antioquia, ya. Gereja di Yerusalem sebelah kiri, gereja di Antioquia sebelah kanan. Ya, sebentar. Ya, ini di sebelah kiri gereja Yerusalem, di sebelah kanan gereja Antioquia. Oke. Nah, gereja Yerusalem itu didominasi oleh etnis Yahudi. Pemimpinnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus memiliki budaya Yahudi. Hidup dalam lingkungan masyarakat Yahudi. Berposisi sebagai gereja induk. Belum proaktif dalam melakukan misi, cenderung tersegmen pada masyarakat Yahudi. Nah, tapi gereja Antioquia didominasi oleh etnis lain. Pemimpinnya Paulus dan Barnabas memiliki latar belakang budaya campuran etnis Yahudi kultur Yunani.
hidup dalam lingkungan diaspora, terpencar mereka. Bukan gereja induk, tapi mereka melakukan misi secara aktif menjangkau semua bangsa. Nah, seharusnya kita berkiblat kepada gereja Antioquia, ya, karena walaupun kita bukan gereja induk atau gereja besar, tapi kita bermisi. Inilah salah satu yang dipelajari, yang kita bisa pelajari pada malam hari ini, mengenai gereja Antioquia, di mana Saulus dan Barnabas, atau Paulus dan Barnabas, terus menjangkau dalam bermisi. Oke, nah, jadi Alkitab berkata, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, kita perlu mengabarkan Injil, baik atau nggak baik waktunya. Waktu kita lagi usaha baik, mengabar Injil. Waktu usaha susah pun harus mengabar Injil. Waktu kita bahagia, kita kabarkan Injil. Waktu sedih pun kita kabarkan Injil. Baik atau tidak baik waktunya, kita perlu mengabarkan Injil. Menyatakan iman kita kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi kita, pengikut Kristus adalah membangun kerajaan Allah. Ayat 22-26. Ya. Waktu Injil diterima di Antioquia, maka jemaat di Yerusalem mengutus Barnabas. Nah, kita melihat bahwa Barnabas ini dari Yerusalem ke Antioquia itu jauhnya 500 km, tapi Barnabas mau pergi pelayanan. Dia giat, dia mengabarkan Injil. Dia menasihati orang. Barnabas itu diceritakan dalam bahasa aslinya diterjemahkan anak penghiburan. Ya, dia menghibur orang-orang untuk setia kepada Tuhan. Dia penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman. Dia orang yang ramah, sopan, bisa mengajar, orangnya pemurah, ya. Dia mengabarkan Injil. Dia membangun kerajaan Allah dalam kehidupannya. Inilah Barnabas yang kita pelajari di dalam Alkitab. Barnabas ini orang yang baik hati dan dikuasai oleh Roh Allah, serta sangat percaya kepada Tuhan, sehingga banyak orang mengikuti Tuhan melalui pelayanan Barnabas. Ya. Nah, gambaran mengenai Barnabas dan Saulus yang mengabarkan Injil. Ya. Gambaran hidup jemaat pertama. Roh Kudus mempersatukan mereka. Setiap anggota persekutuan adalah sesama sederajat, saling peduli, saling memperhatikan. Adanya kepemimpinan yang melayani dan mampu menghadirkan Kristus. Melimpahnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan jemaat karena Kristus. Kewibawaan dan pelayanan rasul-rasul dalam persekutuan hidup jemaat perdana. Inilah gaya hidup jemaat perdana. Mereka bersekutu, saling memperhatikan, saling mengasihi, hidup dengan rukun. Seharusnya ini menjadi gambaran bagi kita. Dan kita dikenal sebagai orang Kristen yang seperti ini. Barnabas, ya, dia arti namanya anak penghiburan, artinya baik. Dia menolong Saulus mengabarkan Injil, melakukan pemuritan, melakukan penginjilan. Ya, berikutnya adalah orang Kristen itu, pengikut Kristus itu membantu orang percaya lain dengan pemberian. Ayat 7-30. Ada beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka bernama Agabus, bangkit karena kuasa Roh Allah. Terjadi pada zaman Claudius, ya. Mereka mengumpulkan dana masing-masing mengirimkan kepada saudara-saudara orang percaya di Yudea melalui Barnabas dan Saulus. Mereka tahu ada tempat yang lain yang membutuhkan bantuan. Maka mereka menggabungkan uang mereka untuk menolong jemaat gereja lain. Nah, kita perlu belajar seperti ini, membantu orang yang susah. Ya, orang Kristen harus membantu sesamanya yang susah. Saya teringat beberapa bulan lalu saya ke Makassar, bulan September tahun lalu. Waktu sampai di sana, saya itu anak saya kan punya teman juga di Makassar, namanya Kristo, anak pendeta Charlie Boon. Ya, jadi waktu saya diundang makan oleh jemaat, pas ada pendeta Charlie Boon, ada anaknya. Saya bilang, mau telepon Kaiden nggak? Sama anaknya Pak Charlie. Oh iya mau. Saya telepon Kaiden. Saya telepon pakai HP saya, lalu saya kasih HP-nya. Ini Kaiden bicara dengan anaknya pendeta Charlie Boon itu, Kristo. Kristo ngobrol-ngobrol. Terus dia ngomong, itu tahu nggak guru kita sakit loh. Guru kita itu ada namanya Ibu, ya saya nggak sebut nama, Ibu M, nama depannya M, huruf depannya. Ibu M sakit. Ibu M itu
naik motor, lalu dicopet tasnya, dicopet, dia kaget, dia gas motornya lompat, tabrak mobil, ibu kita tuh jatuh. Tulang rahang geser, sendi di pinggang juga geser, kecelakaan. Orang bilang sudah jatuh tertimpa tangga, tas dicopet, dompet hilang, uang hilang, KTP, ATM semua hilang, HP hilang, ketabrak, jatuh, kecelakaan parah, masuk rumah sakit, operasi rahang. Saya langsung pikir, wah sakit ya. Saya langsung Bapak Ibu besok habis kuliah, langsung untungnya pas besok kuliah itu pulangnya siang. Udah kata dosennya, nggak usah, sekarang kita sampai di sini saja. Pulang ke rumah bikin PR. Langsung saya pulang di rumah, saya telepon teman saya. Kita besuk si ini, tolong. Oke, baik, penginjil Anton. Langsung teman saya jemput pakai mobil, saya besuk orangnya. Saya doakan Bapak Ibu. Dan saya juga berikan sedikit uang saya buat ibu ini. Bapak Ibu, saya minta maaf, saya cerita begini bukan buat sombong, tapi saya yakin Bapak Ibu pun suka memberi. Tapi maksud saya begini loh poinnya. Poinnya adalah pengikut Kristus membantu orang percaya lain dengan pemberian. Bapak Ibu, saya bersyukur satu hal ketika saya punya pelayanan di tempat ini. Pelayanan saya juga dulu pelayanan juga bagus, pelayanan saya selalu pelayanan di tempat yang baik ya, saya bersyukur. Tapi pemimpin kami, Pendeta Hendra bilang seperti ini. Orang pelit masuk neraka. Waduh, ngeri Bapak Ibu ya. Kita jadi muridnya beliau, ngeri sekali sih ya. Ada apa-apa, kamu jangan cuma berdoa, tolong orang. Ya, kemarin saya baru berkhotbah di gereja hari Minggu, saya bilang seperti ini. Bapak Ibu, jangan jadi orang Kristen. Lihat orang susah. Kamu kenapa? Kamu sakit ya? Kamu susah. Kita dari saku celana kita ambil. Ambil apa? Ambil sapu tangan. Lap air mata. Saya doain ya, kamu kasihan ya. Begitu Bapak Ibu ya. Jangan jadi orang seperti itu. Ambil sapu tangan, lalu lap air mata karena nangis, sedih. Temennya sakit, kita doain. Tapi juga ambil dompet Bapak Ibu ya. Saya waktu bilang ketawa jemaatnya gitu ya. Kita ketemu orang sakit susah, jangan cuma ambil sapu tangan. Kasihan kamu, kita nangis, kita seka air mata kita. Tapi doakan juga, ambil juga dompet, kasih juga uang sebisa kita. Itu orang Kristen yang baik. Ya, saya juga setuju sedikit akhirnya ya dengan Pak Hendra. Orang pelit masuk neraka, dia bilang. Nah Bapak Ibu, orang Kristen itu membantu orang percaya lain dengan pemberian. Efesus 4 ayat 28, minta satu orang bacakan, silakan. Terima kasih. Silakan. Satu orang secara sukarela. Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Efesus 4 ayat 28. Ya, terima kasih Pak Charles. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Alkitab berkata kita perlu bekerja keras, mencari uang dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Tetapi setelah kita punya uang, jangan lupa akan orang di sekitar yang kekurangan. Kemarin saya bilang seperti ini. Nah Bapak Ibu, kalau kita naik mobil atau naik motor di lampu merah, ada orang yang minta-minta. Caranya macam-macam Bapak Ibu. Dari manusia silver, ya, itu anak muda dikasih cat silver, warna perak, dari kepala sampai kaki. Ada yang kepala badut, ada kepala Doraemon, ada yang ngamen pakai gitar, ada yang kecek-kecek, ada yang pakai kemoceng gitu loh, dia mobilnya dibersihin. Nanti kalau hujan dia pakai sabun, waduh, macam-macam cari uang. Kalau kita belum bisa kasih, jangan kita komentar. Seringkali kita bilang kayak gini, itu orang males, itu orang tidak tahu diri, itu orang yang tidak mau kerja, cari kerja. Kita nggak tahu Bapak Ibu, orang itu seperti apa, kita nggak tahu kok. Apa kita sudah tanya orang itu? Orang itu kenapa kerja seperti itu, cara cari uangnya? Kita nggak tahu. Jadi, Alkitab berkata, Yesus berkata seperti ini. Kalau kamu melakukan kepada orang yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Orang yang paling hina apa? Kita nggak tahu. Mungkin orang yang di jalan itu orang yang hina. Kita nggak tahu, Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melakukan sesuatu untuk orang yang paling hina,
kamu lakukannya untuk aku. Kita nggak tahu orang hina ini siapa. Bisa pengemis? Ya mungkin bisa juga, kita nggak tahu. Bisa orang yang cacat di pinggir jalan, minta-minta? Mungkin itu juga orang hina, kita nggak tahu. Mungkin itu orang hina, orang yang tersisihkan, orang yang tidak dianggap oleh orang-orang lain. Tapi kita harus melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan kita, supaya kita bisa membagi sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Inilah pengikut Kristen. Inilah dikenal sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita mau kerja banyak, kita mau punya uang banyak, kita mau sekaya apapun, satu hari nanti kita akan masuk ke dalam rumah 2x1. Amin Bapak Ibu? Ya, kita akan masuk ke tempat 2x1 meter. Kita mau kaya sekaya apapun, sehebat apapun, sepintar apapun, semegah apapun, satu hari kita akan masuk ke dalam rumah 2x1 meter. Ya, kita akan meninggal dunia. Tetapi pertanyaannya adalah setelah kita meninggal, kita dikenal sebagai apa? Daud, Kisah Rasul 19 ayat 36 mengatakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Ya. Dalam terjemahan lain, Daud sudah mati dan dikuburkan juga bersama-sama dengan nenek moyangnya. Sesudah ia melakukan apa yang Allah suruh ia lakukan. Mayat Daud pun sudah hancur habis semuanya. Nah, ya, Bapak Ibu, kita dikenal sebagai apa? Kalau orang bicara, kita ini orang Kristen seperti apa? Saya itu doa sama Tuhan gini ya Bapak Ibu. Tuhan, tolong saya Tuhan. Jangan saya mempermalukan nama Tuhan. Saya doa seperti itu kepada Tuhan. Jangan sampai saya mempermalukan nama Tuhan. Kalau saya salah, saya jahat, ya nggak apa-apa Tuhan. Tapi kalau karena saya, nama Tuhan dipermalukan, ampuni saya Tuhan. Itu doa saya Bapak Ibu. Saya pikir jangan sampai saya jadi hamba Tuhan, jadi penginjil, saya mengecewakan nama Tuhan. Ya. Minta satu orang bacakan 2 Korintus 3:3. Silakan, satu orang secara sukarela. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, terima kasih Pak Jakob. Jadi kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Melalui diri kita, orang melihat kita. Iya, tetapi marilah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh sehingga dikenal sebagai orang Kristen yang baik. Karakter pengikut Kristus harus seperti apa? Pertama, memberitakan Injil. Kedua, membangun kerajaan Allah. Pelayanan di gereja. Ya, membangun kerajaan Allah, membangun gereja kita. Ya, supaya orang-orang di gereja kita itu melalui diri kita itu orang-orang belajar firman, orang-orang mengerti firman, orang-orang melakukan firman, hidupnya berubah. Mari kita lakukan bergandengan tangan. Yang ketiga adalah membantu orang percaya dengan pemberian. Ini tidak boleh tidak ada. Ini harus ada. Bapak Ibu, saya cerita satu lagi ya pengalaman. Bukan pengalaman saya, tapi pengalaman dari Pak Hendra Ray, pimpinan saya. Karena beliau sering cerita pengalaman hidup kita, pengalaman hidupnya. Dia tuh suka membantu orang-orang. Ya, suatu ketika di China, dia menginjili selama 7 tahun, itu ada satu anak perempuan. Anak perempuan ini, iya, di pinggir jalan gitu loh, nggak punya apa-apa, hanya minta-minta. Pak Hendra ini bilang sama anak perempuan itu, kamu ikut saya. Diinjili, diajak kenal Tuhan Yesus, anaknya mau, lalu bertobat jadi orang Kristen. Lalu dengan sepengetahuan orang tuanya, anak ini dididik, disekolahkan. Kata anak ini, Pak Pendeta, saya mau sekolah teologi. Oke, ke Indonesia, ada SCT Bandung. Kamu sekolah di Indonesia, saya yang bayarin kamu sekolah. Hidup kamu saya bayarin selama sekolah. Oke, baik. Ke Indonesia di SCT Bandung, dia kuliah. Singkat cerita setelah 4 tahun lulus. Setelah 4 tahun lulus, dia pulang ke China.
Pak Hendra bilang sama penatua di Bandung, saya nggak sebut nama, Pak penatua, ada apa? Pinjam uang. Berapa? Sampai Tiao, 300 juta. Buat apa? Anak murid saya sekolah teologi di Indonesia. Sudah lulus. Sekarang dia kecungkok, dia mau pelayanan, dia butuh biaya. Dia mau BFK, Business for Kingdom. Saya pinjam, saya balikin. Ya udah, kamu pendeta, saya sama kamu. Saya pinjamkan uang. Nah, jadi Pak Hendra ini ke penatua pinjam uang, tapi buat anak muda perempuan ini nih yang sudah lulus kuliah. Udah. Dia kasih pinjam. Kemudian anak perempuan ini, pemudi ini sudah lulus, dia penginjilan, bikin gereja, dia bikin 3 gereja bawah tanah. Sambil dia berusaha, dia jual boneka. Jual boneka pameran. Di mana? Dia di Cungkok, Bapak Ibu tahu ya, ada pameran tuh yang tahun 2 kali itu tuh. Bulan berapa, 4/10 tuh bulan berapa, itu ada pameran yang besar sekali. Pameran tuh sampai jalan seharian juga baru nggak akan habis itu pameran. Jadi pameran, lalu dia pameran di China, pameran di Hong Kong. Usaha boneka dia sampai impor, ekspor. Wah, luar biasa. Usahanya maju, dapat uangnya banyak, tapi dia menginjili orang-orang di China, bangun 3 gereja. Suatu hari Pak Hendra, pimpinan kami cuci otak, tahun lalu cuci otak, sakit ya, cuci otak. Anak perempuan ini tahu. Dia telepon. Musa, kenapa nggak cerita sama saya? Musa, kamu gimana? Sudah baik kan? Sudah. Saya bantu uang ya. Berapa nomor rekening kamu, Musa? Nggak usah. Berapa? Sebutin nomor rekening. Saya bantu uang. Saya mau kirim uang buat berobat. Nggak usah. Saya mau ketemu kamu aja. Wah, saya terharu loh Bapak Ibu. Pak Hendra cerita sama saya gitu. Kemarin ini, saya nggak sebut namanya. Saya kenal kok. Perempuan ini saya kenal. Saya pernah ketemu perempuan ini. Saya tahu perempuan ini. Ya, waktu saya sekolah di Sita Bandung, perempuan ini ada soalnya. Saya tahu kenal dia. Saya tahu siapa perempuan ini. Ya, jadi kita membantu sesama untuk membantu mereka hidup lebih baik, hidup lebih tertolong dengan adanya kita. Kalau kita bisa, kita lakukan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan mengambil waktu untuk sharing. Nah, kita boleh sharing apa saja mengenai dikenal sebagai pengikut Kristus. Kira-kira bagaimana ya supaya kita dikenal oleh orang sebagai pengikut Kristus? Tantangannya apa begitu loh? Ya, silakan. Kita mau sharing apa saja mengenai topik ini, silakan. Saya beri kesempatan seluas-luasnya. Ya, silakan. Pak Kris, Pak Chinhao, silakan. Ini yang bisa meramaikan suasana ya, menghangatkan suasana ya. Ya, silakan. Pak Kris, ya, Pak Chinhao ada, silakan. Mau sharing dulu? Belum monitor ya. Ya, silakan yang lain. Ya. Pak, share sedikit yang mengenai jemaat di Antioquia, Pak. Ya, silakan. Setelah dibaca-baca, tidak ada disebut bahwa siapa yang buka pelayanan di Antioquia. Ya, tetapi kenyataannya jemaat itu bertumbuh begitu baik sampai mengabarkan Injil. Sehingga Yerusalem yang jadi gereja pusat dengar, kok di situ ada jemaat begitu hebat. Baru Barnabas dikirim. Saulus pun masih baru. Dan yang hebatnya Barnabas, Pak. Dia sudah ke sana, dia bukannya mengkritik. Ini yang kita harus belajar. Banyak pejabat gereja yang dari pusat, dari sinode, kalau datang di jemaat, Iya. lihat ini, lihat itu. Iya. Oh, ini LCD-nya ini tidak bagus, ini gini-gini. Ini pemain ininya, musiknya, WL-nya. Tapi Barnabas tidak. Dia malah menghibur. Dia mengajar. Dan dia juga di situ disebut ini membawa sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi juga ikut. Bukannya pengkritik, bukannya panggil meeting, hanya mau lihat bagaimana.
tapi malahan dia terjun juga untuk menginjili. Itu. Terus dia kembali, dia ambil Saulus, dia panggil Saulus. Yang notabene ya lebih hebat lah ya. Ya, tapi dia tidak kayak kecil hati. Jadi betul-betul pekerjaan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mereka tinggal setahun di sana. Ini yang kayaknya wajar kalau pertama kali di Antioquia itu disebut mengikut Kristus. Itu Kristen. Ya itu aja Pak, sharing sedikit. Karena tidak ada yang tidak menyebutkan siapa yang buka di situ tuh. Hanya setelah penganiayaan aja mereka tersebar dan mereka mengabarkan Injil. Thank you Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Charles, sangat jeli ya dalam mempelajari Alkitab, bagus sekali. Yang saya mau komentari adalah mengenai Barnabas. Saya pernah belajar dari Pak Josephton, dikatakan dia the second man-nya Paulus gitu. Nah, kita itu seperti Batman dan Robin. Orang kenalnya siapa? Batman, hebat Batman. Tapi ada Robin, jangan lupa loh. Batman pun lagi susah ditolong sama Robin. Nah, itu seperti Paulus dengan second man ini gitu loh. Nah, jadi memang ini penting ya. Ini penting kita belajar. Kita pun bisa menjadi orang seperti Barnabas. Mungkin orang nggak kenal kita, tapi melalui kita tuh orang tuh bisa juga diberkati pelayanannya. Ya, jarang orang mau jadi orang kedua. Orang maunya saya mau yang pertama. Saya mau dikenal. Saya mau dihargai. Saya mau dihormati. Enggak. Ada orang kedua juga yang bantu orang pertama. Ya, seperti pria. Kata orang bilang gini, pria bisa sukses karena ada wanita yang mendampinginya. Nah, begitu. Kalau kenalnya prianya aja gitu loh. Orang misalkan kenalnya nggak tahu istrinya ini dukung dengan baik begitu loh. Ya bisa jadi seperti itu juga. Itu masih perlu dipertanyakan Pak Anton. Mungkin takut istri loh, itu loh. Aduh, bisa aja Pak Kris. Benar. Benar kan? Iya, boleh juga. Terima kasih pengakuan yang tulus. Aduh, bisa aja nih Pak Kris. Ya, terima kasih ya. Oke. Silakan yang mau sharing lagi, Pak Kris, silakan mau sharing mengenai bagian dikenal sebagai pengikut Kristus, silakan ya, Kris. Mungkin teman-teman lain dulu lah. Saya baru tiba di rumah ini. Oke, siap. Ya. Namun mungkin saya mau bilang begini Pak Anton. Kalau kita dari topiknya ya, saya kira ini adalah satu topik yang sangat luas. Sangat luas sebenarnya. Ya kan? Karena menyangkut whole life daripada seorang Kristen sebenarnya. Begitu. Tapi it's okay, silakan dilanjut dulu. Nanti ya, thank you. Bu Eni ada komentar atau ada sharing pengalaman atau melihat bagaimana orang Kristen sejauh ini? Silakan Bu Eni. Ada? Kalau saya sih gini Pak, saya melihat kan ini dikenal sebagai orang Kristen ya. Di situ dibilang untuk pertama kalinya kita disebut Kristen ya, pertama kalinya disebut Kristen. Saya merenungkan bahwa untuk pribadi saya ya, itu saya bertanya-tanya apakah saya itu pantas ya disebut orang Kristen dalam hal ini kalau disorot dari konteks kisah para rasul ini. Karena di situ dibilang kekristenan itu ada kesetiaan. Nah, yang ya bukan setia dalam penganiayaan ya, tapi apakah aku ini udah setia dalam perkara-perkara kecil, misalkan jangan berbohong, jangan ada kepalsuan, dari sudut pandang 10 hukum Tuhan aja, itu saya udah, aduh benarkah gitu aku sebagai orang Kristen gitu ya. Terus yang aku sorotin lagi, apakah aku tuh udah menjadi orang yang baik ya Tuhan selama ini gitu ya. Jadi kadang ya kalau jadi orang Kristen frustrasi juga gitu Pak. Kalau melihat gambaran-gambaran seperti ini gitu. Terus ya yang paling berat apakah di dalam aku berrelasi dengan orang-orang siapapun itu aku udah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Biasanya kan ya kita cuman apalagi perempuan gitu ngerumpi ya aku nggak terlalu sih ngerumpi atau apa atau aku tuh udah menjalankan poin yang Tuhan katakan Yesus itu adalah Tuhan. Kalau saya lihat dari renungan ini kan saya sih mendapatkan
hal-hal yang untuk refleksi diri saya itu, Pak. Jadi kadang saya melihat, aduh kadang ya nggak pantas juga ya aku disebut orang Kristen gitu. Gitu sih Pak, kalau saya. Ya, terima kasih Bu Eni. Terima kasih juga buat sharingnya yang juga menguatkan kita sekalian. Artinya kita juga harus mawas diri. Ya, menjadi orang Kristen, kita benar-benar melakukan sebisa kita. Pada prinsipnya adalah ketika ada pengakuan seperti ini, saya yakin Ibu Eni tuh orang yang mungkin juga bisa dikatakan perfeksionis. Artinya ingin mencapai yang terbaik bagi orang percaya sesuai Alkitab. Tetapi juga mari kita juga melihat bahwa kita ini orang yang berdosa. Kita perlu Kristus yang menolong kita. Kita perlu Roh Kudus yang menolong kita. Saya yakin kalau kita sudah cukup setia membaca firman setiap hari, berdoa setiap hari, ke gereja secara teratur, persekutuan seperti Bible Study ini, itu akan menolong kita. Sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti. Untuk mencapai kesempurnaan Kristus. Ya, tentu itu dibangun setiap hari. Ya, amin. Ya. Ya, makasih Pak. Cuman satu lagi, ini kan saya baca ada kata-kata kepenuhan Roh Kudus. Penuh itu apakah dalam artian misalkan 100% gitu, 1 gelas penuh air itu atau gimana ya Pak maksudnya gitu? Itu yang ini ya, Bu, ya, yang 24 itu ya, penuh dengan Roh Kudus Betul, ya. betul. Penuh dengan Ya. Roh Kudus kan, dengan adanya penuh dengan Roh Kudus itu kan ada perubahan yang signifikan gitu ya, yang radikal gitu loh. Terus apakah kepenuhan itu bisa kita capai dengan cara bagaimana atau gimana gitu? Jadi ada 2 poin yang saya tanyakan. Apakah penuh itu seperti gelas berisi air penuh atau Iya, penuh yang bagaimana gitu Pak? Itu aja iya, iya, penjelasannya. iya. Terima kasih Bu Eni. Jadi begini, rekan-rekan, penuh dengan Roh Kudus itu adalah kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, jadi maksudnya adalah bukan kita itu seperti diibaratkan kayak gelas kita harus isi, kita bisa isi. Tapi penuh dengan Roh Kudus ini dia taat kepada Roh Kudus. Ikut pimpinan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi bagaimana kita mencapai semua ini? Ya dengan kita mempelajari firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ya, seperti itu. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita pun bisa nggak seperti Barnabas? Tentu saja bisa. Kita mau taat kepada setiap pimpinan Tuhan. Nah, tentu di sini ya pasti kita berproses. Ya, kalau Barnabas itu juga sudah diproses, kita pun juga harus diproses. Jadi saya percaya Barnabas ketika sampai di bagian ini, dia sudah diproses oleh Tuhan, sehingga dia dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Dia adalah orang baik. Dia punya iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan melalui pelayanannya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, saya mau sampaikan, saya nggak tahu apa saya pernah sampaikan di dalam PA kita Bible Study atau enggak, begini. Sekali lagi, jangan kita anggap orang dalam Alkitab itu sempurna luar biasa karena mereka dicatat dalam Alkitab. Contoh begini, Daud pernah kok, Bapak Ibu, dia berselingkuh dengan Batsheba. Apakah itu bukan perbuatan yang memalukan atau skandal? Sekarang pun bisa jadi skandal kalau kita mengatakan. Tapi dia disebut dekat dengan Tuhan. Tuhan menyertai dia. Nah, tidak dipungkiri. Tapi dia pun pernah berbuat kesalahan. Abraham pernah nggak berbuat kesalahan? Pernah. Dia bilang 2 kali di hadapan raja, ini bukan istri, ini saudara perempuan saya karena Sarah cantik. Takut Sarah diambil, dia dibunuh. Nah, dia sudah meragukan Tuhan. Yang katanya Bapak orang beriman loh Bapak Ibu. Nah, jadi setiap manusia ada kelemahannya, ada kekurangannya. Tapi kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita mau taat kepada pimpinan Roh Kudus, kita bisa juga seperti Barnabas tadi. Ya, jadi Bapak Ibu jangan terlalu berpikir bahwa orang Alkitab ini suci sampai luar biasa gitu loh. Mereka pun manusia biasa sama seperti kita. Nah, jadi kita bisa nggak seperti mereka? Kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti bisa. Amin. Ya. Ya. Makasih Pak Anton. Ya, sama-sama Bu Eni ya. Oke. Ya. Satu orang lagi mungkin untuk sharing. Iya. Anton, tadi kalau aku lihat dari Ibu Eni, katakan kepenuhan itu apakah 100% apa tidak,
Nah, saya kira ini bagus sebenarnya kita gali-gali sama-sama ya, sama-sama belajar. Kalau aku lihat di bahasa Gerikanya itu, pleiris itu artinya completed. Jadi tidak bisa diukur seperti satu volume, tetapi istilahnya mungkin dia agak lengkap begitu kira-kira bahasa anunya. Begitu. Jadi seperti kemampuan itu tidak bisa diukur panjang kali lebar kali tinggi, tetapi dia itu kemampuannya sempurna, mendekati sempurna. Kira-kira begitu ya, mengartikan itu. Tapi kalau salah tolong dibantu. Saya hanya bisa melihat dari anu aja, begitu. Jadi intinya tidak bisa diinikan seperti volume begitu. Dari saya. Ya, makasih. Pak Charles boleh buka interlinear? Ya, Pak Charles yang jago itu Pak, yang begitu. Ini baru belajar bahasa Yunani soalnya. Ya. Coba Kisah Rasul ada nggak Pak? Kisah Rasul 11 ayat 24 Pak. Dari interlinear apa coba? Saya ada, tapi ada di perpustakaan ini, harus ke sebelah lagi ambil. Bapak mumpung ada di meja. Sorry merepotkan. Kisah Rasul 11 ayat 24. Ya, silakan. Boleh nih. Kita bahas ya satu ayat ini ya. Dibuka dulu mic-nya, Pak. Mic-nya belum dibuka. Yang di Kisah Rasul 11:24 ya. Iya, interlinearnya aja dibaca. Disebut bahwa sebab ia adalah orang yang baik atau cakap dan yang dipenuhi Roh Kudus dan iman. Gitu lah. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Iya. Yang lumayan banyak. Jadi Jadi mungkin maksudnya Ibu Eni tadi, apakah penuh itu seperti misalnya satu gelas itu full begitu? Kalau di dalam anunya, bagaimana menjelaskan ke dalam bahasa Indonesia begitu, Pak Charles? Silakan. Sebenarnya tadi yang memang saya sudah katakan bahwa memang konsep ini karena kita pelajari di dalam bagian soteriologi ya. Soteriologi itu nanti ada pembelajaran mengenai dibenarkan, disempurnakan, disucikan, dikuduskan. Nah, seperti itu ada kaitan-kaitannya dalam soteriologi ya, itu bagian namanya ordo salutis. Jadi orang percaya itu ketika mereka percaya pada Tuhan, hari mereka percaya, mereka terima Roh Kudus. Mereka dimatikan oleh Roh Kudus bahwa Tuhan berkata, mulai sekarang ini orang percaya. Dia percaya Yesus sebagai juru Tuhan dan juru selamat. Makanya kalau kita percaya pertama kali disebutnya lahir baru. Nah, lahir baru itu kita menerima Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus masuk dalam hati kita. Nah, kita ini dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, ini penjelasan sedikit mengenai ordo salutis. Ini dalam nanti kalau kuliah itu belajarnya dalam doktrin keselamatan, soteriologi, ya. Waktu kita sudah menerima Roh Kudus itu, kita jadi orang yang lahir baru. Nah, kita ini mulai menjadi orang Kristen dalam hidup kita. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu itu kita mengalami namanya proses pengudusan. Itu berjalan tahap demi tahap. Jadi kita ini, ini tergantung daripada kerinduan kita dan juga pekerjaan Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan, ada juga pekerjaan kita. Nah, kalau dalam bagian ini, kalau John Calvin bilang, oh enggak, itu semua dari Tuhan, semua pekerjaannya. Karunia dari Tuhan. Tapi kata Jacobus Arminian, enggak, kita harus berjuang. Bagi saya dua-duanya ada. Usaha kita ada, usaha Tuhan ada. Ketemu nih. Usaha kita apa? Lawan dosa. Baca Alkitab taat setiap hari. Berdoa setiap hari. Ke gereja setiap minggu. Bible study seperti ini, belajar lagi, belajar terus. Terus belajar. Usaha Tuhan adalah Roh Kudus itu masuk dalam hati kita, mengubah hidup kita. Roh Kudus ingatkan kita dengan suara hati nurani, gitu loh. Hati nurani kita makin peka sama dosa. Ya, John Calvin pernah berkata, kalau orang ikut Tuhan itu makin peka sama dosa. Dosa kecil pun dia peka. Nah, Roh Kudus itulah yang membuat kita peka kepada dosa. Nah, jadi proses ini yang kita jalani. Nah, dalam Alkitab kita baca tadi,
ayat 24 ini langsung dikasih kesimpulannya, Barnabas itu orang baik, penuh dengan Roh Kudus. Nah, kita nggak lihat dia proses seperti apa. Dia pun mengalami, tadi makanya saya bilang dia mengalami proses dalam hidupnya setelah menjadi orang percaya. Dia berjuang untuk itu sehingga dia menjadi semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Disebutnya penuh dengan Roh Kudus. Nah, dia menjalani proses keselamatan ini dengan baik. Sehingga hasilnya ada. Apa hasilnya? Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, kita pun diproses juga sama Tuhan nih melalui proses tadi yang saya bilang soteriologi ini. Nanti ujungnya adalah pemuliaan. Ujungnya adalah pada saat akhir zaman, tubuh kita akan, ya, roh kita akan mendapat tubuh kemuliaan. Kita dimuliakan bersama dengan orang-orang percaya lain, dibawa ke surga, mendapatkan upah yang kekal, yaitu surga yang kekal itu. Amin. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab. Ya, Iya. mungkin bagus Ibu Eni memberi komentar supaya kita juga belajar sama-sama. Silakan Bu. Ya. Iya. Ya, cukup sih Pak, saya udah mengerti. Makasih Pak Anton. Iya, siap. Ya. Iya. Ya, kalau dari Matthew Henry, Pak, saya coba Oke, lihat. boleh. Ya, kalau Matthew Henry di sini mengatakan bahwa ya itu penuh dengan Roh Kudus adalah kita juga bisa berbuah dengan dipimpin, ya, beriman kepada Roh, gitulah. Jadi apa yang Pak Anton sampaikan ya itu benar bahwa kita menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh. Gitu loh. Walaupun dalam keadaan hidup kita yang masih di dunia ini gitu loh. Jadi ada buah-buah roh yang bisa timbul atau keluar di dalam kehidupan kita. Itu juga bagian daripada penuh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu bisa jadi tidak menetap dengan kualitas dan kepenuhan yang selalu stabil. Kira-kira begitu Pak Charles. Itu tetap ada namanya dinamika dari kehidupan manusia tergantung situasi kondisi manusia itu. Kira-kira begitu kan? Bukan situasi kondisi manusia, tapi begini. Buah-buah roh yang ada di dalam kehidupan kita, ya kan? Jadi seperti karunia-karunia roh juga kan di sini juga disebutkan buah maupun karunia itu setiap orang kan juga beda-beda. Jadi kita tidak bisa pakai standar orang lain. Ya kalau kita hanya punya satu ya udah satu. Bukan berarti pada saat itu kita hanya bertumbuh satu, terus nanti kita bisa bertumbuh 10 atau apa. Jadi tidak mengatakan ke kualitasnya lebih rendah atau lebih tinggi gitu loh Pak Kris. Bukan maksudnya kepenuhan Roh Kudus itu karena kan memang ada contoh kalau perjanjian lama ya, ada pernah dikatakan Roh Kudus, Roh Allah meninggalkan Saul misalnya. Kan ceritanya pernah ada begitu, pernah dipenuhi. Sekarang kok tiba-tiba meninggalkan begitu. Berarti kan tergantung dinamika dan respon orang itu kan. Bagaimana kira-kira? Itu karena PB dan PL. Ya, kalau PL yang saya pelajari itu roh memang bisa diberi dan roh bisa ditarik. Kalau di PB, sekali kita digerakkan oleh roh menerima Kristus, Roh Kudus itu ada dan tidak akan tinggalkan kita. Kalau begitu, kenapa pernah Tuhan Yesus mengatakan dia menghujat misalnya kepada anak Allah pun tidak apa-apa, tapi jangan menghujat Roh Kudus. Itu diperkatakan kepada orang kondisi Kristen loh. Artinya itu ketika orang yang menghujat kepada Roh Kudus, pasti kan dia akan kehilangan Roh Kudusnya, ya kan? Bagaimana? Kalau orang Kristen bilang sampai menghujat Roh Kudus, itu berarti dia belum betul-betul terima Kristus, belum betul-betul beriman. Nah, makanya karena statement Tuhan Yesus sendiri katakan dosa ini berat sekali. Ya, karena memang, dia sudah dalam konteks gini, orang percaya. Kita insaf itu karena Roh Kudus yang bekerja. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja,
itu pura-pura insafnya. Minta maaf ya kalau KKR, orang sampai menangis, ya, atau apa, oh saya terima Kristus. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, dia pasti akan kembali. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, pada saat dia terima Kristus hari itu, dia betul-betul tidak akan kembali lagi kepada kehidupan lamanya. Tadi yang Pak Anton sampaikan, kehidupan lama, all life, kita tinggalkan yang kehidupan baru. Jadi Roh Kudus sekali ada, dia ada. Kalau betul-betul kita percaya. Ya, yang betul-betul Roh Kudus bekerja ya, bukan fenomena, bukan karena suasana. Ya, kalau suasana minta maaf, setiap kali KKR angkat tangan, setiap kali KKR angkat tangan. Nah, inilah luar biasanya menurut saya pertanyaan daripada Ibu Erni ini yang kita coba elaborasi lebih dalam, karena masalah Roh Kudus ini di zaman sekarang, Pak, maaf kata ya, sering dipakai untuk jualan kadang-kadang dan tidak punya standar yang jelas. Makanya saya bilang konteks pembicaraan kita pada malam ini sebenarnya sangat luas. Kita bicara Roh Kudus saja mungkin wah bisa berjam-jam ini kalau betul-betul serius ya. Nah, itu pun ya. Jadi maksud saya bagaimana kira-kira ada pencerahan daripada Pak Anton maupun Pak Charles ya. Pak Charles MPD sudah mau pendeta, ya kan? Bisa membuat kita itu secara orang awam itu bisa paham, sehingga kita bisa menakar gejala, oh ini begini, sehingga kita bisa mawas diri begitu loh. Bukankah semua juga yang namanya orang Kristen tanda petik itu nggak mau mengaku kalau dia tidak katakan dia penuh roh kan? Semua mengakunya saya penuh Roh Kudus. Begitu loh. Dan celakanya ada orang bisa menunding, dia katanya penuh Roh Kudus, orang lain tidak. Nah ini, silakan dijelaskan. Thank you. Senior tolong. Ya, terima kasih Pak Charles dengan Pak Kris. Ya tadi benar juga, karena Pak Charles juga mungkin karena sudah studi teologi ya. Tapi Pak Kris juga senior juga, ini guru juga di Makassar. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita coba melihat fenomena ini, ya benar tadi mengenai kalau menghujat Roh Kudus tidak diampuni itu adalah konteksnya adalah dia murtad, Bapak Ibu. Jadi itu murtad, dia meninggalkan pekerjaan Roh Kudus dalam diri dia, maka dikatakan dia menghujat. Itu dengan kata lain murtad, dia meninggalkan Kristus dalam diri dia. Nah, tadi kalau kepenuhan itu benar, saya pernah katakan kalau masalah di dalam PA kita ini, dalam perjanjian lama itu adalah Allah yang transenden, Allah yang jauh dari kita. Dalam PB adalah ada yang imanen, Allah yang menjadi manusia datang ke dalam dunia ini. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari ketiga, dia naik ke sorga, dia kasih Roh Kudus. Roh Kudus masuk dalam diri kita permanen. Ya, jadi tadi transenden, imanen, permanen, dia datang. Tetapi kalau ada orang Kristen yang menutupi kuasa Roh Kudus itu atau dia tidak mengabaikan, itulah orang Kristen yang sedang berbuat dosa, sedang jauh dari Tuhan. Tapi kalau dia tinggalkan selama-lamanya Roh Kudus, itu dia disamakan menghujat. Maka dia dikatakan kehilangan keselamatan. Ya. Bisa saya sharing sedikit, Pak Anton? Boleh, Pak. Dalam kaitan Roh Kudus begini. Tentu saya juga berharap teman-teman mengkoreksi kalau ada kesalahan. Ya, kan kita sama-sama belajar. Jadi begini, Pak Anton. Pernah mungkin sudah 10-an tahun yang lalu ya, saya itu di dalam pergumulan dan itu kami melakukan puasa, ya kan? Jadi pernah memang satu waktu itu, tapi nggak panjang waktunya, cuma malam begitu, seperti ada happiness yang muncul terus begitu loh. Sesuatu yang seperti membuat kita merasa dekat dengan Tuhan begitu loh. Pada waktu kondisi itu saya ingat, kita sedang bergumul berdoa untuk papa saya yang sakit begitu loh. Ya kan? Nah, itu. Namun seiring dengan itu, ya besoknya sudah mulai turun begitu. Nah, saya tidak mau memakai ayat di sini, tapi saya mau memakai satu penjelasan secara logika dan pengalaman saya. Nanti silakan teman-teman bisa mengkomparasi dengan ayat yang ada. Jadi saya nangkapnya begini, Pak. Roh Kudus itu selalu berbicara tentang inspirasi roh menurut saya. Jadi dia akan membuat kita itu untuk terpicu
ya, untuk melakukan hal-hal yang baik yang seperti direncanakan oleh Roh itu dalam dari kekal sampai kekal itu, bukan hanya hidup kita loh, dari kekal sampai kekal. Nah, jadi seperti apa Pak Anton? Menurut saya seperti kita kalau dikatakan cinta dengan istri kita kan pasti kita secara umum generalnya kita bilang cinta. Tapi ingat, ada masa-masa tertentu, misalnya waktu pacaran, wih, itu perasaannya beda loh sebenarnya. Jujur kan? Beda loh, ada sesuatu yang, waduh. Tapi sekarang kok datar, apakah itu enggak cinta? Tetapi istilahnya bukan apa namanya ya. Ya, saya pikir itu mungkin nanti bisa dijelaskan, saya agak susah mengkalimatkan ini. Di dalam ritme-ritmenya, ya kalau kita melihat satu alunan lagu, bukan nada rendah itu buruk dan bukan nada tinggi itu baik, tidak. Tapi harus terjadi satu kombinasi dan harmonisasi sehingga membentuk kekristenan itu menghasilkan buah seperti Pak Charles katakan. Apakah yang kita harus pahami bahwa kuasa Roh Kudus memenuhi kita di zaman sekarang itu kayak begitu. Tidak lagi seperti Saul dulu ada dicabut gitu. Ya kan? Nah, itu saya juga setuju dalam hal itu. Terima kasih, silakan kalau ada yang kurang ditambahin. Thank you. Ya, terima kasih secara umum. Oke, ya saya juga merasa diberkati oleh sharing kita pada malam hari ini. Ya mungkin saya kasih close statement. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita dikenal sebagai pengikut Kristus yang rajin menginjili. Yang juga kita belajar membangun kerajaan Allah dalam kehidupan kita, di gereja manapun kita ditempatkan. Dan juga kita membantu sesama untuk meningkatkan beban mereka dengan pemberian kita. Amin. Ya, saya mencatat pokok doa. Ya, yang pertama Pak Charles, silakan menyampaikan pokok doa. Silakan. Ya. Mau didoakan apa, Pak Charles? Silakan. Ya. Oh iya, tetap studi ya dengan berjalan sinilah kita. Kalau PR sudah ditolak Pak, tapi mau apply lagi ya. Oh, oke. Tapi apply PR yang baru ya berarti ya. Maksudnya ya, sudah coba ditolak. lagi. Waduh. Iya, oke. Kita doakan terus ya agar. Nggak apa-apa. Ya. Pak Jakob silakan, mau didoakan apa? Pak Jakob silakan. Ya mungkin untuk anak-anak Pak Anton. Iya. Oh, nanti habis ujian negara mau intensif, mau pilih. Mudah-mudahan dapat tempat yang cocok gitu. Oh, ujian negara. Yang ini siapa namanya, maaf? Jeremia. Jeremia. Oke. Lalu doa apa lagi Pak? Silakan. Iya. Ya untuk kesehatan juga lah Pak. Kesehatan. Sekeluarga ya Pak ya. Ibu gimana, ya. sudah baikan Pak? Puji Tuhan sudah agak baikan, sudah ke dokter internis. Sekarang lagi minum obat dokter. Oke. Jadi sudah ada baikan karena dari jantung dan mah juga itu. Puji Tuhan lah. Jadi sekarang harus rutin minum obat dokter gitu. Harus minum teratur gitu. Iya. Oke. Ya, ada lagi? Iya. Ya itu aja Pak. Oke, makasih. Sementara saya tutup dulu rekamannya ya. Saya stop recording.